Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama Red Apple di Abdul Rafiun Channel. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kami sajikan adalah tentang pembahasan soal untuk persiapan ulangan akhir semester atau PAS mata pelajaran matematika khusus untuk kelas 10 seni musik di semester genap ini. Oke, di sini ada dua pokok bahasan yang akan kami sajikan atau dua kompetensi dasar yang akan kami sajikan. Yang pertama itu tentang luas segitiga dengan menggunakan rumus trigonometri. Kemudian kita menentukan rumus jumlah dan selisih antara dua buah sudut ya dengan menggunakan kaidah-kaidah trigonometri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan. Yang soal yang pertama. Pada segitiga KLM, diketahui sudut K 65 derajat dan sudut M 85 derajat. Panjang sisi LM sama dengan 6 cm dan sisi KL sama dengan 10 cm. Luas segitiga KLM adalah titik-titik cm kuadrat ya, atau cm bujur sangkar. Ini ada pilihannya 5 pilihan A12, B15, C16, D18, E21. Oke, sekarang kita coba jawab. Untuk lebih bagusnya, maka soal ini kita wujudkan dulu atau terjemahkan dalam bentuk gambar. Maka ini sebuah segitiga, ya, K, L, dan M. Kemudian sudut K 65 derajat dan sudut M 85 derajat. Kemudian panjang sisi LM. Ini panjang sisi LM ini kita simbolkan dengan huruf K kecil karena berhadapan dengan sudut K yang besar, maka panjangnya adalah menggunakan K kecil. Kemudian sisi KL ini kita simbolkan dengan M kecil sama dengan 10 cm. Kenapa M kecil? Karena dari M ini ya, huruf M besar yang ini. Yang ditanya adalah luas segitiga KLM. Nah, aturannya bahwa untuk menentukan luas segitiga dengan menggunakan kaidah trigonometri, maka jika sudah diketahui dua buah sisinya, ini sisi K 6 cm dan sisi M 10 cm, maka itu ada sudut di sini yang harus diketahui juga. Jadi syarat untuk menggunakan rumus luas segitiga pada dengan menggunakan rumus trigonometri itu adalah sudut yang mengapit ya, sudut yang diapit oleh dua buah sisi ini harus diketahui. Nah, makanya luas segitiga itu kan dirumuskan untuk KLM ini 1/2 K ya, panjang K ini K kecil kali M, ya, M kecil ini kali sin L. Ya, sin L ini sudut L-nya ini berapa? Nah, untuk itu kita harus cari besar sudut L terlebih dahulu karena belum diketahui. Nah, sudah kita ketahui atau sudah kalian dapatkan di bangku SMP bahwa sebuah segitiga jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Maka untuk mendapatkan sudut L ini, nah, besar sudut L itu sama dengan 180 derajat kurang 65 ya, ditambah 85 derajat. Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Jadi 180 kurang 65 tambah 85 itu adalah 150 derajat. 180 kurang 150 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Ya. Jadi kenapa dikurang 180 derajat tadi? Karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, sehingga setelah kita dapatkan besar sudut L ini, panjang K dan M sudah diketahui, maka kita substitusikan ke rumus ini. Maka sama dengan 1/2 kali 6 kali 10 kali sin 30. 1/2 kali 6 kali 10 kali 1/2 ya, karena sin 30 derajat itu adalah 1/2. Maka jawaban yang benar adalah 15 cm kuadrat. Atau 1/2 kali 6 berapa? 3 ya. 10 kali 1/2 5, 3 kali 5 15 cm ya. Ini adalah 15 cm. Jadi jawabannya adalah B.
Oke, lanjut ke nomor 2. Luas segitiga berikut adalah titik-titik sentimeter bujur sangkar ya, atau sentimeter persegi. Nah, segitiganya seperti ini. A, B, C, kemudian ada sudut A 45 derajat, 12 cm, AC, ini AB 15 cm. Nah, ini pilihan jawabannya A 60 akar 3, B 60 akar 2, C 45 akar 3, D 45 akar 2, E 45. Nah, untuk soal nomor 2 ini sudah lebih gampang, ya, sudah lebih mudah karena panjang atau besar sudut yang mengapit. Besar sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui ini sudah diketahui pula di sini, ya. Jadi yang penting di sini sisinya ini sudah diketahui dan pertemuannya ini, pertemuan antara garis AC dan AB ini, dua buah garis ini sudutnya sudah diketahui, maka ini langsung kita gunakan rumus yang ada, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali B kali C kali sin A. Sin A yang ini ya. B yang mana? Yang berhadapan dengan sudut B ini. Yang mana ini hadapannya? 12 cm. C kecil ini yang mana? Yang berhadapan dengan C besar ini. Nah, ini 15 cm. Maka hasilnya adalah 1/2 kali 12 kali 15 kali sin. Sin 45 derajat, sin A. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 ya. Jadi diingat kembali tabel sudut istimewanya, maka hasil dari sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 ya. Jadi A-nya ini berapa? 45 derajat. Hasilnya adalah 3 kali 15 ya. 1/2 kali 12, 6. Ya, 6 kali 1/2 yang ini 3 ya. Atau 1/2 kali 1/2, 1/4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 15 akar 2 tersisa 15 akar 2 ini. 3 kali 15 akar 2 hasilnya adalah 45 akar 2 cm persegi. Jadi jawaban yang benar adalah D, 45 akar 2 cm persegi. Lanjut nomor 3. Tanpa menggunakan kalkulator, ya, hitunglah nilai dari sin 105 derajat. Ini adalah KD yang berikutnya, kita akan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua buah sudut dari trigonometri. Kita jawab, ini saya tidak beri pilihan jawaban, opsi jawabannya, pilihan gandanya, maka jawabannya seperti ini. Sin 105 derajat itu bisa kita bentuk dari sin 150 kurang 45 derajat. Jadi 150 derajat kurang 45 derajat itu hasilnya adalah 105 derajat. Jadi 105 derajat itu bisa dibuat 150 derajat kurang 45 derajat. Atau sin 105 derajat itu bisa juga kita gunakan. Ini kan kita gunakan kurang ya, selisih. Kurang itu selisih. Maka kalau kita gunakan penjumlahan, kita bisa dapatkan seperti ini. Sin 105 derajat itu bisa juga diperoleh dari sin 60 derajat tambah 45 derajat. Jadi 60 derajat tambah 45 derajat itu hasilnya adalah 105 derajat. Nah, untuk kali ini yang akan saya gunakan adalah yang pengurangan ya, yang selisih dulu. Boleh juga gunakan ini, tapi nanti hasilnya juga akan tetap sama ya, akan tetap sama. Saya hanya jelaskan yang ini saja dulu, 100 yang pengurangan ya, diperoleh dari 150 derajat kurang 45 derajat, itu hasilnya adalah 105 derajat. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya bagaimana? Rumus jumlah dan selisih sudut sinus yaitu seperti ini. Sin A tambah B, maka sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B kurang cos A kali sin B. Nah, yang sesuai dengan soal kita ini, yang akan kita jawab ini, alternatif yang ini yang kita ambil, maka gunakan rumus yang kedua ini. Sin A kali cos B, cos A kali sin B. A-nya berapa? A-nya 150 derajat, B-nya berapa? 45 derajat. Nah, kalau gunakan yang ini, sin 105 derajat, itu diperoleh juga seperti ini, sin 60 derajat tambah 45 derajat, maka diperoleh ini. Yang gunakan rumus ini, sin A tambah B, bersesuaian dengan ini ya. Ini A-nya 60 derajat A-nya, B-nya 45 derajat.
Oke, kita kembali ke sini karena yang akan kita gunakan ini, maka berdasarkan uraian rumus yang ini, sin A kali cos B kurang cos A kali sin B, itu hasilnya adalah sin kali 150 derajat kali cos 45 derajat kurang cos 150 derajat kali sin 45 derajat. Jadi A dan B-nya ini diganti dengan A diganti 150 derajat, B-nya diganti 45 derajat ya. Mengacu rumus ini. Yang kedua ini. Nah, lihat kembali sudut istimewanya, sin 150 derajat, sin di kuadran kedua itu nilainya positif ya. Jadi sin 150 derajat itu nanti hasilnya positif. Nah, kalau cos di kuadran kedua itu nilainya negatif. Maka kita lihat ini sin 150 derajat itu sama dengan 1/2 kali 1/2 akar 2. Jadi 150 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Kurang yang ini, cos 150 derajat, cos di kuadran kedua itu min ya, atau negatif. Ya, sama dengan 150 derajat itu sebenarnya cos 30 derajat ya, mengulangi dari cos 30 derajat. Nah, lihat kembali materi-materi awal tentang sudut-sudut istimewa atau sudut bersesuaian di berbagai kuadran. Itu sudah lengkap penjelasannya. Maka ini hasilnya disederhanakan min dengan min ini, nanti hasilnya akan menjadi positif. Maka di sini 1/4 akar 2, dari mana 1/4? 1/2 kali 1/2, itu hasilnya 1/4 akar 2, tambah, dari mana tambah? Min kali min ya. 1/2 kali 1/2 itu 1/4, akar 3 kali akar 2 itu adalah akar 6. Nah, karena di sini sama-sama mengandung 1/4, maka boleh saya keluarkan 1/4-nya menjadi 1/4 kali akar 2 tambah akar 6. Inilah jawaban akhir dari soal sin 105 derajat. Nah, jika Anda ya, mencobanya dengan menggunakan yang ini sin 60 tambah 45 derajat, pasti hasilnya juga akan sama seperti ini. Oke, silakan Anda coba sendiri. Soal nomor 4. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari cos 195 derajat. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang sin, maka sekarang kita beralih ke cos. Ya. Maka jawabannya adalah cos 195 derajat itu diperoleh dari penguraian atau cos 150 derajat tambah 45 derajat. Saya pilih yang penjumlahan. Kalau sin tadi saya pilih pengurangan. Nah, ini supaya lengkap penjumlahan dan pengurangannya. Nah, sebenarnya bisa juga diperoleh ya. Cos 195 derajat itu kalau kita gunakan pengurangan itu bisa diperoleh dari cos 240 derajat kurang 45 derajat. Jadi 240 derajat kurang 45 derajat itu hasilnya adalah 195 derajat juga. Nah, tapi kali ini yang saya gunakan adalah penjumlahannya. Ya, penjumlahan. Kalau tadi kan di sin sudah saya jelaskan pengurangan, sekarang penjumlahannya. Maka rumus jumlah dan selisih sudut kosinus, ya, sebelum saya sebutkan rumusnya, yang perlu diingat bahwa di sini karena 195 derajat ini terletak di interval atau kuadran ketiga, maka nilai cos di kuadran ketiga itu adalah positif ya, negatif ya. Semua saya tidak cinta. Yang positif itu hanya tangen. Kalau sin dan cos di kuadran ketiga itu nilainya negatif. Nah, maka ini rumusnya, rumus jumlah dan selisih sudut kosinus, cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Kalau cos A kurang B itu adalah cos A kali cos B tambah sin A kurang sin B. Untuk memudahkan menghafalnya, kalau di sini tambah, maka di sini kurang ya. Untuk cos ini ya, kalau sin beda. Kalau cos, kalau di sini kurang, maka di sini tambah. Jadi cos cos sin sin, cos cos sin sin. Nah, kita gunakan yang ke rumus yang pertama ini, maka hasilnya adalah cos 150 derajat tambah 45 derajat sama dengan cos 150 derajat kali cos 45 derajat. Karena ini A, B, A-nya 150 derajat, B-nya 45 derajat. Jadi mengganti yang ini. Kurang sin 150 derajat kali sin 45 derajat. Nah, cos 150 derajat tadi di kuadran kedua itu nilainya negatif, yaitu negatif 1/2 akar 3
cos 45 derajat itu 1/2 akar 2 kurang ini sin 150 derajat, karena di kuadran kedua maka dia positif, jadi 1/2 kali sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Hasilnya adalah min 1/4 akar 6. Dari mana 1/4-nya ini? 2, min 1/2 kali 1/2, hasilnya min 1/4. Dari mana akar 6? Akar 3 kali akar 2. Kurang 1/4 dari 1/2 kali 1/2, hasilnya adalah 1/4 kali akar 2, jadi 1/4 akar 2. Karena sama-sama mengandung 1/4 ya, dan negatif juga, atau saya bisa buat seperti ini, sama dengan min 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Nah, itu jawabannya. Jadi tanpa menggunakan kalkulator pun, asalkan bersesuaian dengan sudut-sudut istimewa, maka sudut-sudut di kuadran kedua, 3, dan 4 bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut di sudut trigonometri ini. Oke, 4 nomor saja yang saya sajikan di sini ya. Terima kasih kepada Red Apple yang sudah selalu istiqomah mendukung channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Abdul Rafiun. Jangan lupa dukung terus channel Abdul Rafiun Channel dengan klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.